Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau triwulan 4 tahun 2022 yang terjadi. Yang pertama adalah bahwa kurangnya pasokan minyak mentah global ditambah dengan rencana pengenaan sanksi. Baik Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, saya menginformasikan bahwa berbicara untuk triwulan 4, ekonomi Kepulauan Riau di triwulan 4 2020 ini sudah mampu tumbuh 6,40% kalau kita lihat year on year. Nah, ini adalah akibat kenaikan pertumbuhan dari triwulan 3 2022 ke triwulan 4 2022, yaitu ada naik 7,24%. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan triwulan 4 di tahun 2021 juga ada peningkatan 6,40%. Jadi artinya menunjukkan bahwa kinerja ekonomi di Kepulauan Riau sudah menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, atau bisa dikatakan bahwa pemulihan ekonomi sudah terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau tahun 2022 sudah mampu tumbuh sebesar 5,09%. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan media sekalian, mari kita lihat grafik laju pertumbuhan ekonomi Q2Q sejak tahun 2018 sampai tahun 2022. Kita lihat dalam posisi di tahun 2020 dan 2021 ada pertumbuhan yang minus, itu adalah di masa-masa pandemi. Bahkan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan share pertumbuhan dan andil pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau menurut kategori. Baik, kategori pertama adalah industri pengolahan, itu adalah merupakan kategori yang memberikan kontribusi terbesar. Jadi di tahun 2022 kontribusi dari industri pengolahan itu sudah mampu menjadi sebesar 40,81%. Saya akan menyampaikan distribusi komponen PDRB dari sisi pengeluaran dan juga termasuk pertumbuhannya. Baik, untuk dari sisi pengeluaran ada 5 komponen kategori. Yang pertama adalah pembentukan modal tetap bruto atau PMTB, kemudian konsumsi rumah tangga, net ekspor, konsumsi pemerintah, dan konsumsi lembaga non-profit. Baik, kita lihat bahwa kategori PMTB itu merupakan kategori yang memberikan kontribusi terbesar, yaitu sebesar 41,87%. Kemudian baru konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 40,43%. Jadi memang untuk dua kategori ini saja sudah hampir 42, lebih dari 82%. Nah, kemudian net ekspor itu memberikan kontribusi 12,09%, diikuti oleh konsumsi pemerintah 4,71% dan konsumsi lembaga non-profit 0,24%. Nah, baik, kita lihat pertumbuhannya. Pertumbuhan tertinggi ternyata berasal dari kategori net ekspor yang tumbuh 7,83%, dan ini saya kira cukup menggembirakan dan memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi di Kepri. Kemudian yang kedua adalah dari konsumsi rumah tangga yang mampu tumbuh 4,65%, kemudian PMTB dengan tumbuh 3,89%. Namun di konsumsi pemerintah terjadi ada penurunan yang sebesar 0,67%. Kemudian konsumsi lembaga non-profit tumbuh 2,75%. Nah, dari komponen ini yang memberikan andil terbesar itu berasal dari konsumsi rumah tangga. Ya. Nah, dengan share 40,43% dengan tumbuh 4,65% mampu memberikan andil 1,86% terhadap total pertumbuhan ekonomi Kepri yang sebesar 5,09% itu. Kemudian yang kedua adalah dari net ekspor. Net ekspor dengan share 12,09% dengan tumbuh 7,83% memberikan andil 1,19%. Kemudian PMTB sendiri adalah dengan kontribusi 41,87% dengan tumbuh 3,89% memberikan andil 1,55%. Nah, dari ketiga ini saja sudah mampu memberikan total
5% ke atas. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan kembali perbandingan PDRB sebelum pandemi dengan pasca pandemi. Nah, kita sebut pasca pandemi itu tahun 2022 dan sebelum pandemi kita sebut dengan tahun 2019. Kita lihat bahwa memang sudah mulai terjadi pemulihan ya. Dengan perbandingan yang pertama adalah dari kategori pertanian. Nah, dari kategori pertanian sudah kita lihat, saya ingin menyampaikan bagaimana perbandingan pertumbuhan ekonomi. Ya, kita lihat di tahun 2021, ya, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau yang sebesar 3,43% berada pada peringkat 19, ya, setelah Maluku Utara, Papua, Sulawesi Tengah, Yogyakarta, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan seterusnya.